very diverse dan mengembrace talent sih. Menurut aku sih itu. Wow, Gitu. menarik ya Seru karena kan? berdasarkan pengalaman sendiri juga ya. Ntar aku shopping ah. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya di JFW-nya sendiri, ya kita kan pasti akan banyak banget tuh show ya kan, akan banyak banget fashion show juga. Ada berapa banyak sih kira-kira yang akan ngelakuin show di situ? Yes, untuk show tahun ini kita itu per hari akan ada antara 4 antara 4 sampai 5 show per hari. Wow. Selama 7 hari. Wow. Jadi in total kurang lebih akan ada sekitar 30 show. Wow. Dan dari 30 show itu desainernya kurang lebih akan ada sekitar 100 desainer. Up to 100 designers gitu. Jadi emang it's a celebration ya, Tasya. Oke, seru loh. Ya ampun, gimana ngurusnya? Juara loh. Amoe mbak. Amoe, Mbak. Emang gitu. Tapi aku mau nanya balik, boleh nggak? Boleh dong. Nah, kalau kayak Erik sama Kak Franz kan juga dulu kayaknya has been involved. Ada banyak kolaborasi sama Jakarta Fashion Week. Buat kalian yang paling interesting, yang paling berkesan selama ini tuh apa sih gitu? Ya ampun, ini bisa nangis loh. Boleh minta tisu? Bisa nangis loh. Ya, Frans dulu kali ya. Boleh. Iya sih, yang paling berkesan adalah sampai sekarang tuh kita masih tetap bersama Jakarta Fashion Week. Thank you so much buat Jakarta Fashion Week gitu. Walaupun dipisahkan sama PSBB dan lain-lain ya gitu. Dan maksudnya kita tetap terus being good communication gitu. Dari PSBB 2020, terus namanya 2021 adalah PPKM ya kan. Terus ini udah kelar show gitu sekarang. Jadi thank you so much, senang banget sih gitu. Itu yang paling berkesan karena sampai sekarang masih terus-terusan bareng sama JFW. Wow. Through the thick and thin ya. Apapun yang terjadi ya, yang penting harus tetap jalan. Gitu. Kalau kita sih memang selalu happy ya, maksudnya bisa mengerjakan sebuah partnership dan kerjasama juga sama Jakarta Fashion Week gitu kan, karena emang kalau dari as a brand juga memang ya kita satu vision lah memang dari dulu ya kan. Jadi makanya kita tuh selalu excited setiap tahunnya untuk bisa ngejalanin kerjasama bareng sama Jakarta Fashion Week. Dan pastinya kita juga excited banget untuk ngelakuin activity-activity to support you and also kita akan ramaikan itu JFW ya. Benar. Gitu. Terus ada contekan apa lagi nanti di sana? Contekan apa lagi ya? Maybe another program from the show itu adalah the opening and closing show. Itu tuh selalu yang jadi paling dinantikan. Kalau opening kan emang itu adalah selebrasi ya. Semua desainer yang terlibat itu bikin parade. Jadi semua desainnya, semua karyanya itu ditampilkan dalam satu panggung. Itu emang apa ya? Jadi sesuatu yang selalu dinantikan. Dan yang tidak kalah dinantikan itu adalah sebetulnya the closing night, the closing show. Yang paling pecah. Yes, yang paling pecah kalau dulu tuh ngantri bisa sampai kayak wah berantem deh orang kayak mau masuk gitu loh. Itu adalah Dewi Fashion Night. Gitu, Dewi Fashion Night. Jadi itu emang istilahnya apa ya? Kita mencari satria mode. Nah, satria mode ini adalah para desainer. Kita mengkurasi desainer terbaik yang akan menjadi trendsetter untuk tahun depan gitu. Kenapa namanya Dewi Fashion Nights? Karena in collaboration with Dewi Magazine. Iya. Karena kan emang ini satu ekosistem. Jadi kayak ada Jakarta Fashion Week dan kemudian ada juga majalah Dewi yang memang menjadi salah satu pelopor untuk luxury lifestyle di Indonesia juga gitu loh. Nah, itu kita melakukan kurasi dan ditampilkanlah gitu. Kalau dulu Dewi Fashion Night itu berlangsung hanya 1 malam. Nah, di tahun ini Dewi Fashion Night akan terjadi selama 2 malam. Wow. Gitu. Biar gak rebutan kayak tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya bukan hanya karena biar gak rebutan, tapi emang now we have a lot more talent to embrace and to celebrate. Jadi yang Dewi Fashion Night pertama itulah untuk yang luxury ready to wear.
Itu udah ada 3 desainer yang akan showcasing tahun ini untuk kategori ready to wear. Dan di malam penutupnya itu akan ada 3 desainer couture yang akan menampilkan karyanya di Dewi Fashion Night. Kalau dulu kan dicampur tuh, jadi ready to wear sama couture dicampur. Nah kalau sekarang kita pisahkan jadi 2 malam berbeda. Oh my god, penasaran banget ya sih? Oh my god, aku pakai baju apa ya kesana ya? Nah pakai baju couture ya, jangan Betul lupa. ya, bener. Bakal seru banget. Aku akan pakai baju depan aku tuh TV gitu, ngerti nggak? ya, bagus ya. Sambil nyariin podcastnya. Mohon maaf itu baju apa banner? Aduh. Terus next nih misalnya gimana sih persiapan tim sekarang gitu untuk menjelang si Jakarta Fashion Week ini? Tuh, persiapan si Tasya dulu. Karena kita punya rumah baru, kita juga punya tim baru ya kan. Jadi semua persiapan kita sekarang ini dari awal sebelum program-program tadi mulai, kita benar-benar semua dari nol ya. Kita digali, explore ya. Iya, dengan intuisi kita sendiri. Wow. Dan ya aku udah ngeliat sih kayak misalkan akan ada apa aja di JFW itu, dan presentasinya tuh sungguh menarik banget, bagus banget. Yang kita tadi udah dikasih tau juga ya, kayak fashion Reformation. Fashion reformation. Ya, everything is reform sih sekarang, transform and reform. Karena emang apa ya, kita ada di venue yang baru, timnya juga sangat baru, it's very young, it's very fresh. Terus kita juga tahun ini hadir dengan new creative vision yang semoga bisa diterima sama para pecinta fashion. Fashion people ya. Ya, fashion people kalau kata Tasya. Cuma ya emang apa ya, kalau persiapan sih pasti ya, ini udah hamin sebulan. Jadi kita juga sekarang lagi benar-benar intensif banget untuk mempersiapkan segalanya. Terus sebenarnya yang pengen aku highlight tuh, kadang orang ngelihatnya fashion show tuh cuma pertunjukan selama beberapa menit ya. Karena sebetulnya kan durasi fashion show tuh nggak lama. Satu show itu sebetulnya paling cuma 30 menit. Ya 30 menit tuh udah ama masuk ama keluar. Show-nya sendiri paling sebenarnya cuma 15-20 menit. Gitu. Nah tapi sebenarnya kalau aku ngelihat yang penting yang orang juga perlu tahu tuh sebenarnya proses yang terjadi di dalamnya tuh itu emang persiapannya panjang gitu kan. Kita juga mempersiapkan ini, kalau aku join dari Februari langsung udah gas buat sampai ke sini gitu. Tapi emang nggak gampang juga sih prosesnya, dan yang terlibat itu kan banyak banget. Ada koreografer, kemudian ada juga music director gitu loh. Terus kayak even lighting juga itu ada directornya sendiri. Jadi emang apa ya yang pengen aku highlight sebenarnya, ini tuh celebrationnya tuh buat semua orang kreatif gitu. Jadi fashion tuh sebenarnya cuma mediumnya aja, tapi sebenarnya ini tuh perayaan buat emang talent-talent yang punya bakat dan punya passion di bidangnya masing-masing, terus kita collaborate di situ. Jadi emang sebenarnya sih banyak banget beautiful collaboration di dalamnya sih. Nice. Gitu. Nice to meet you. Ya kan. Ya kan. Itu yang kali ini tuh juga ditampilkan secara online juga. Yes. Oke. Jadi akan ada di mana? Kita ada partner. Iya, live streamingnya yang pasti di platform kita sendiri, jfw.tv. Terus di YouTube-nya Jakarta Fashion Week, sama ada beberapa streaming partner lainnya. Jadi ya ditontonnya bisa dari manapun. Kalau dulu kan kayaknya datang ke JFW kayaknya tuh eksklusif cuma buat orang Jakarta, atau orang kalau dari luar kota mesti usaha banget kan datang ke sini gitu. Kalau sekarang bisa dari mana aja. Bisa sambil tiduran. Oh. Wow. Bener. Sambil tiduran, rebahan, Rebahan. tapi tetap kutur.
Sambil hayal-hayal pakai bed cover jadi gaun ya. Cukup sudah ya itu saat-saatnya kemarin stay at home ya. Sampai dandan pakai apa, bunga diselip-selipin, inget ya sih? Ya kan? Tapi kalau menurut aku justru itu serunya dan justru spirit itu yang kayak sekarang kita bawa juga sih ke sini gitu. Karena Jadi kreativitasnya jadi lebih bisa dieksplor. itu kayak borderless aja gitu loh Iya, sekarang benar-benar. tuh kan. Bener. Kayak lebih berlangkah-langkah lebih maju ya. Yes. Karena dipaksa untuk berpikir gitu kan. Ih, gue bagus banget deh. Jadiin clickbait ya. Oke deh, thank you. Thank you. Dika, Terima kasih Dika dan Tasya. Sukses untuk JFW 2023-nya. Kita ketemu di sana nanti ya. Super excited. Thank you, Terima thank kasih you. banyak udah undang kita. Sukses Sama-sama. juga buat Paradigm Fitness. Amin, thank you. Nah buat pada people, thank you for watching and listening. Kalau misalnya ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Follow our social media, ada di banyak platform, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, YouTube, dan TikTok. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future.